bagi Khalil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya, sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Itu ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, saudara Andre itu. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini ya Jokowi ya demokratis, lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andre itu. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi itu. Iya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu, akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus, saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu, jangan pilih Andre, karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Saya lanjut sedikit ya. Ya tapi you nggak ngerti itu isi demokrasi itu. Itu soalnya. Oke. Coba kita lanjut sedikit. Memang Indonesia nggak ada dinasti. Karena semuanya dipilih. Oh iya. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo itu. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati dia menyala terang itu. Rupeng mati coba. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi ethics itu, kita masuk dalam tukar tambah tuh. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu, pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan pada Ibu Mega tuh. Pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada mak-mak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras itu. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan itu. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan
Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Bung Rocky Gerung, bahwasannya membahas tentang oligarki Jokowi, yang dimana Rocky Gerung mengatakan bahwasannya sebelum Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, tentunya Jokowi sudah menyusun strategi-strategi oligarkinya. Nah, ini sangat menarik dan arah tujuan perkataan Rocky Gerung ini bahwasanya Jokowi sangat merusak demokrasi. Memang kalau kita lihat memang kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun mungkin banyak yang terbukti dan banyak juga perubahan-perubahan yang telah terjadi dibuat oleh Joko Widodo. Namun di saat ini, di saat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden, yang dimana Jokowi sangat brutal dan sangat mengacak-acak konstitusi, sehingga banyak pengamat politik mengkritik dan banyak pengamat politik mengatakan bahwasanya Jokowi itu berambisi yang ingin berkuasa lebih. Dan mungkin teman-teman juga sudah memahami dan sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Prof. Rocky Gerung tersebut. Ini adalah forum perdebatan bahwasanya Jokowi juga memang mengalami perubahan-perubahan pada tahun di masa Pilpres di 2024, bahwasanya Jokowi sangat agresif dan bahkan telah mengkhianati Ibu Megawati yang telah membesarkan Jokowi sejak awal, sehingga Jokowi bisa menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita bagaimana tanggapan mereka mengenai pernyataan Rocky Gerung. Setuju, jangan menghancurkan demokrasi, jangan menginjak-injak hukum dan konstitusi. Memang sejak awal bahwasanya pencalonan Gibran ini memang banyak perubahan yang dimana konstitusi juga sangat berubah drastis pada saat itu, sehingga Gibran bisa mencalonkan dan diberikan karpet merah terhadap Gibran. Siapa yang bermain di sana? Tentunya Joko Widodo. Ya, kalau kita lihat memang yang dimana partai PDIP saat taat konstitusi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwasanya ada isu Jokowi meminta terhadap Ibu Megawati agar masa jabatannya 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya. Namun Ibu Megawati menolak mentah-mentah karena Ibu Megawati sebagai ketua partai PDIP taat konstitusi, yang dimana banyak para pejuang untuk memerdekakan konstitusi. Jangan hanya sepele, hanya haus kekuasaan sehingga konstitusi malah diinjak-injak. Yang dimana konstitusi ini adalah salah satu patokan, adalah kunci siapa yang bisa maju menjadi wakil atau menjadi presiden atau mencalonkan diri sebagai capres ataupun wapres. Namun pada saat itu konstitusi mengatakan bahwasannya ada pertimbangan-pertimbangan bahwasannya dengan alasan Gibran telah pernah memimpin atau sudah menjadi pemimpin kepala daerah. Itu alasannya. Dan prosedur awal atau persyaratan sebagai capres ataupun cawapres, tentunya umur maksimal itu 40 tahun. Sedangkan Gibran masih di 38 kurang atau lebih. Nah, dulu saya sangat benci Rocky Gerung, tapi semua pernyataan selama ini seperti terbukti benar. Saya jadi Rocky Gerung mendukungmu, Mas Rocky Gerung. Tentunya kalau pernyataan Rocky Gerung ini kalau kita analisis dengan baik, tentunya dia juga tidak mengatakan
hal-hal yang tidak fakta. Karena apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini adalah sangat benar menurut saya. Dan saya juga sangat setuju apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tersebut. Tidak Rocky Gerung, gue ulang-ulang terus, salam dari Timur Leste Rocky Gerung. Nah, saya orang Minang dan saya sepenuhnya sepakat dengan pendapat Rocky Gerung. Setelah mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, saya yang di 2 pemilu sebelumnya selalu dukung Pak Joko Widodo, sekarang sudah sadar dan tidak akan mengulang lagi memilih paslon yang ada nama Gibran. Karena dia kepanjangan tangan Jokowi Widodo. Makasih banyak Bang Rocky. Tentunya Gibran juga adalah tangan perpanjangan Jokowi, karena Jokowi sempat meminta kepada Ibu Megawati untuk perpanjang masa jabatannya, sehingga Ibu Megawati menolak, sehingga Jokowi berambisi untuk memajukan Gibran. Nah, untuk tahun 2029 selanjutnya, inilah target Jokowi untuk memajukan Gibran untuk sebagai capres. Apakah mampu? Tentunya pada saat ini Jokowi juga banyak dikritik dan tentang terdaftarnya korup terbesar. Ini juga sangat perlu kita bahas, teman-teman. Bung Rocky adalah salah satu bagian roda dari perjalannya demokrasi dan sosok inonik dari kebebasan berpendapat. Demokrasi akan tetap hidup ketika ada oposisi dan kritikus tajam seperti beliau ini. Coba bayangkan jika nggak ada sosok seperti Rocky Gerung, yakin Indonesia ini bukan demokrasi lagi namanya, tapi lebih otoriter dan diktator. Jadi, terima kasih Bung Rocky Gerung karena bersedia menjadi salah satu karakter dalam liku-liku drama berpolitik di Indonesia. Terima kasih, kami dari Jawa Barat sangat menerban akal sehat Bung Rocky. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Andre hanya orang menjalankan amanah partainya tanpa sedikit pun dilapisi idealisme demokrasi hanya karena partai membuatnya kaya raya dan menjamin jabatannya. Nah, terlihat narasumber lain begitu khas mendengarkan pembicaraan Bung Rocky. Terima kasih Bung Rocky, NKRI tetap butuh pemikiran Anda. Diskusi ini tentang demokrasi, dan ketika saya membaca dan mendengarkan diskusi ini sangat suka, sehingga saya berkomentar bahwa demokrasi adalah cara manusia berpikir dengan cara berbagai unsur, yaitu scatter, santer, dan secara dan kekuasaan dan cara presiden demokrasi. Tentunya politik demokrasi bukanlah seperti bermain sepak bola atau bermain catur atau bermain game atau bermain imajinasi berpikir, tetapi demokrasi adalah diskusi antara peserta demokrasi. Nah, semoga Rocky Gerung memberikan pencerahan kepada rakyat dan pemimpin kita untuk dapat memahami setiap permasalahan NKRI. Dan kita bersyukur sekali masih ada Rocky Gerung yang berani menyampaikan suara rakyat dengan resiko yang akan dihadapi. Nah, teman-teman, tentunya apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini memang ada benarnya dan ada juga yang tidak benarnya, sehingga kita harus berpikir secara kritis. Karena pemikiran-pemikiran kritis terhadap politik yang saat ini, dinamika-dinamika yang dimana demokrasi kita semakin jauh lebih berbeda, tentunya kita harus sebagai berambisi untuk berpikir secara kritis. Nah, sehingga kita juga apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sangat memahami dan sangat benar-benar sekali. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.